Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabdamu, nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Ester pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Ester 8 ayat yang ke-8. Tuliskanlah atas nama Raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai Raja, karena surat yang dituliskan atas nama Raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja tidak dapat ditarik kembali. Wow. Cerita tentang Ester yang menyelamatkan bangsanya menjadi peristiwa yang luar biasa. Kepahlawanan yang seringkali dimengerti dengan bentuk peperangan dan penumpahan darah untuk memenangkan dan membela bangsa, bentuknya berubah. Bentuknya dalam wujud seorang perempuan yang cantik, yang cerdas, yang punya integritas, dan yang tahu dia harus membela siapa dan melindungi siapa. Sebagai apa? Sebagai alat Tuhan, melalui kecantikannya, melalui kecerdasannya, dan melalui karakternya. Ternyata Tuhan bisa memakai seluruh potensi kehidupan kita. Semoga kita boleh menyiapkan anak-anak perempuan milik Tuhan menjadi perempuan yang cantik, perempuan yang cerdas, dan perempuan berkarakter dan beriman, sehingga dia membela dan memperjuangkan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan menjadi perempuan yang sekedar cantik, sekedar pintar, tetapi kehilangan karakter dan kehilangan iman, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan namanya. Semoga keluarga kita, semoga persekutuan kita, gereja kita menghadirkan perempuan-perempuan seperti Ester. Yang kedua yang boleh kita hayati adalah soal meterai Raja. Ketika sudah ada keputusan, ada surat, sudah ada stempelnya Raja, maka dia berdampak pada seluruh kehidupan kerajaan bangsa itu. Kalau stempel yang dipakai adalah stempel RT 01, maka kita tahu keputusan itu berdampak dalam lingkupnya RT 01. Kalau kemudian stempelnya adalah stempel dan tanda tangan wali kota, dan keputusan itu berlaku untuk masyarakat kota, misalkan kota Yogyakarta, maka otoritas wali kota itu sedang berotoritas untuk kawasan kota Yogyakarta. Ini menunjukkan tentang sistem otoritas. Semakin tinggi posisi, semakin besar area yang terdampak atas otoritas itu. Dan sebenarnya setiap dari kita adalah otoritas dalam skup kita masing-masing. Maka perlu berhati-hati untuk mengambil keputusan.
Karena keputusan kita berdampak pada otoritas lingkungan yang ada dalam tanggung jawab kita. Maka belajarlah untuk mengelola setiap putusan. Karena mungkin berdampak pada pasangan kita, berdampak pada anak-anak kita. Kalau kita menjadi seorang pejabat, pengambil keputusan di ranah publik dan berdampak pada banyak orang, maka harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Karena kita tahu, semakin tinggi posisinya, semakin kita punya pengaruh yang besar, maka tanggung jawab besar yang dituntut Tuhan, kita harus mempertanggungjawabkannya. Maka otoritas adalah berkat, tapi juga sekaligus mandat besar untuk kita emban. Dan setiap dari kita sebagai pemimpin dimanapun dan di level apapun, rendah hati dan datang sama Tuhan. Supaya keputusan kita, keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Karena keputusan kita bisa berdampak pada banyak orang. Kiranya Tuhan menolong, memberkati keluarga yang menghadirkan, komunitas yang menghadirkan para perempuan yang cantik, yang cerdas, yang berkarakter dan beriman pada Tuhan. Dan menjadi pribadi-pribadi yang sadar akan posisi dan otoritas, sehingga terus rendah hati dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu. Kami bersyukur untuk panggilanmu menghadirkan para perempuan yang cantik, cerdas, berkarakter dan beriman. Sehingga tahu menjadi jalan berkat bagi banyak orang. Demikian pula, sadarkanlah kami untuk menghayati setiap bagian dari kami punya tanggung jawab dan otoritas. Dan kami harus tetap rendah hati dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Karena bisa berdampak untuk orang lain yang ada dalam lingkup otoritas. Sertai dan berkatilah sahabat dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertaimu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.